Selamat malam Bapak Ibu, kita akan memulai lagi kelas Bina Pastoral ini dan masih seputar spiritualitas Kristen. Kita hari ini belajar lagi tentang spiritualitas Kristen. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat malam ini kami boleh belajar lagi firman Tuhan, juga belajar tentang bagaimana kami bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai kami sepanjang kelas Bina Pastoral ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita saat ini masuk di kelas yang kedua terkait dengan spiritualitas Kristen. Nah, saya mau mereview sedikit tentang percakapan kita. Jadi terkait spiritualitas Kristen ini kita akan bahas dalam 3 wilayah percakapan. Yang pertama dasar Alkitab, yang bulan lalu kita sudah menggali banyak teks-teks Alkitab, bagaimana kita mengenal spiritualitas dalam kekristenan berdasarkan Alkitab. Lalu pada pertemuan yang kedua ini kita akan bahas tentang sejarah gereja. Jadi awal mula pertumbuhan atau kita mengenal spiritualitas Kristen. Nah, pada bagian yang kedua yang hari ini saya akan membatasi sejarah gereja itu ya kita hanya bahas 2 tokoh gereja reformasi, Luther dan juga Calvin. Supaya apa? Supaya kita lihat runtutannya, bagaimana terus gereja berproses dengan pertumbuhan rohani atau yang juga bisa disebut sebagai spiritualitas Kristen. Apa definisinya dalam perjalanan sebagai gereja? Lalu pada pertemuan yang ketiga nanti kita akan melihat spiritualitas dalam keseharian setiap orang. Jadi kita bisa bertumbuh dalam mengenal akan Tuhan, dalam relasi yang dekat dengan Tuhan dengan berbagai cara. Nah, di spiritualitas yang keseharian setiap orang itulah yang nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Sedikit flashback tentang apa yang sudah kita bahas bulan yang lalu di pertemuan pertama Bina Pastoral tentang spiritualitas Kristen. Kalau Bapak Ibu masih ingat tentang ini, jadi bagaimana dasarnya adalah Kristus, kita tahu ini bersumber pada firman Tuhan, dasarnya pada Kristus. Lalu bagaimana kehidupan Kristus itu memancar dalam kehidupan kita sebagai pribadi, manusia ini definisinya dalam arti pribadi lepas pribadi, Tuhan yang menyapa kita, lalu kemudian bagaimana kita sesama ketika satu pribadi dengan pribadi yang lain berjumpa dan kehidupan bergereja kita bertumbuh secara rohani. Lalu bagaimana yang paling luas adalah bagaimana hidup kita sehari-hari. Jadi kalau kita sebagai pribadi yang paling mendasar spiritualitas Kristen itu basicnya adalah kehidupan Kristus, lalu kita meneladani Kristus, lalu dalam perjumpaan, dalam kehidupan sebagai sesama murid Kristus dalam gereja, definisi gereja persekutuan bersama, lalu bagaimana kita ketika berjumpa dengan masyarakat, orang-orang di sekitar kita, kehidupan keseharian kita. Nah itu yang minggu lalu, bulan lalu kita bahas tentang dasar Alkitabiahnya, Kristus menjadi pusatnya. Maka pertemuan kedua ini, sejarah gereja yang tadi sudah saya singgung, kita mau melihat jejak spiritualitas bapak-bapak gereja. Jadi ini saya mengambil 2 contoh bapak gereja yang kita tidak asing, ada Calvin, ada Luther gitu. Kenapa 2 ini sebenarnya ada banyak sekali bapak-bapak gereja yang menjalani proses spiritualitas mereka itu yang kemudian juga berdampak bagi kita sampai saat ini dengan
pilihan-pilihan model spiritualitas Kristen masa kini. Jadi bukan sesuatu hal yang baru ketika ada orang yang menempuh jalan pietis, ketika ada orang yang menempuh jalan biara, ketika ada orang yang menempuh perjalanan mencintai alam. Sebenarnya itu perjalanan sejarah juga menunjuk bagaimana orang bertumbuh secara rohani. Nah, pertemuan kita malam ini khusus untuk membahas jejak spiritualitas Bapak Gereja, Luther, kita tahu tokoh reformasi, juga Calvin. Nah, bahan-bahan ini saya juga banyak terinspirasi dari buku spiritualitas dari berbagai tradisi. Jadi buku Canisius tahun 2017 itu banyak membahas tentang spiritualitas dari berbagai tradisi. Nah, saya cukup terinspirasi dari buku itu dan kita akan melihat juga bagaimana Bapak Gereja, Luther dan Calvin ini menjalani kehidupan spiritualitas mereka. Sekali lagi, kenapa kita sedikit tarik ke belakang tentang sejarah gereja supaya kita mengerti perjalanan tentang spiritualitas kekristenan itu sendiri dan mengapa kita ini, apalagi GKI misalnya sampai pada titik ini. Yang pertama kita lihat Luther. Luther ini seorang biarawan awalnya, Ordo Agustin, dan Ordo itu terkenal sangat ketat dalam menjalankan ajaran agama dan ibadah. Ibadah-ibadah gereja Katolik yang sangat ketat, yang dipraktekkan juga dengan sangat teratur begitu. Lalu kita tentu tidak asing juga ketika Luther kemudian reformasi pada 31 Oktober 1571, kita tahu itu ada momen reformasi gereja, ada 95 dalil yang terkait erat dengan penghapusan dosa yang dia protes luar biasa begitu ya. Bagaimana mungkin orang bisa membeli surat penghapusan dosa dan sebagainya. Jadi ada banyak sejarah kelam juga dalam perjalanan sejarah gereja. Tapi kita ingat tentang Luther, kita ingat tentang reformasi yang dibuatnya. Lalu dia meninggalkan kaulnya sebagai seorang biarawan begitu. Dan dalam perjalanan Luther itu ada 3 hal penting. Dalam perjalanan dia untuk mencari Tuhan itu ada oratio, doa yang diucapkan begitu. Ada meditasi, perenungan, dan ada juga temptation, artinya pergumulan begitu. Jadi kalau kita baca tentang Luther perjalanan spiritualitasnya itu yang paling kental dalam kehidupan seorang Luther adalah pergumulan. Jadi dia melihat dunia ini sesuatu yang sangat keras dan penuh dengan pergumulan. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang keras dan penuh pergumulan itu, maka harus ada latihan iman yang teratur. Jadi kalau yang bulan lalu kita bahas tentang bagaimana melatih spiritualitas, kita kutip dari kitab Timotius, latih beribadah. Dalam diam dan tenang kita mendapatkan kekuatan di kitab Yesaya, lalu kemudian di kitab Timotius latih beribadah gitu ya. Itu kita lihat bahwa Luther ketika dia lihat dunia yang penuh dengan kekacauan dan dia menyebut dunia ini keras, supaya kita bisa hidup di dalam dunia yang keras itu, maka latihan iman yang teratur, mengandalkan Kristus adalah kekuatan untuk menghadapinya. Jadi dia sedang berlawanan dengan ajaran pada saat itu yang memang begitu ajaran itu kayak mengagungkan apa yang dibuat oleh manusia, ritual-ritual dan termasuk tentang surat penghapusan dosa yang kemudian diprotes keras oleh Luther. Karena itu kayak jadi ajang bisnis dan sebagainya. Dari situlah terjadi perpecahan gereja Katolik dan kemudian gereja reformasi. Dan kita ada di aliran reformasi itu. Nah, bagaimana kita mengenal spiritualitas dari seorang Luther? Seperti tadi yang saya bilang, titik terdalam dalam pergumulan Luther ketika dia bicara tentang spiritualitas adalah pergumulan pribadinya.
ketika ia terus melihat diri dan keberdosaannya, lalu dia merasa terasing dari Allah, lalu dia kemudian dalam keterasingan itu berupaya untuk melakukan ajaran-ajaran agama dengan ketat, tapi di tengah ketaatan melakukan ajaran itu, dia merasa tetap hampa. Nah, kalau membaca buku-buku atau cerita tentang Luther ini, titik pergumulan ini ketika memang dia tinggalkan biarawan itu, ketika dia kemudian melawan gereja pada masa itu, lalu dia tinggalkan statusnya sebagai seorang biarawan, lalu dia juga menikah begitu. Nah itu kayak ada pergumulan dalam diri yang kemudian memang kayak mempertanyakan apakah aku masih layak di hadapan Tuhan atau tidak, apakah aku ini pantas, apakah aku sudah berdosa, sehingga dalam semua pertanyaan layak atau tidak layak itu dia berusaha sekali menjawab dengan apa? Semakin taat dalam ibadah, semakin ketat dalam melaksanakan ritual-ritual ibadah. Tapi rupanya dia enggak bisa menemukan damai sejahtera. Kayak tidak ada pertumbuhan rohani dalam upaya untuk menemukan jawaban tentang kenapa merasa hampa yang dia jawab lewat ketaatan ibadah. Baru setelah itu dalam perjalanannya dia terus belajar kitab suci, dia kemudian menemukan tentang pembenaran oleh Allah. Jadi bahwa kita ini dibenarkan oleh Kristus. Kita ini bukan orang benar, kita ini berdosa dan kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Maka di saat itulah Luther menemukan bahwa hanya dalam Kristus. Jadi konsep oleh anugerah itulah kita ketemu ketika Luther belajar tentang firman Tuhan, dia ketemu Injil. Dia belajar tentang kehidupan Kristus dan dia ketemu bahwa memang kita ini hidup hanya karena anugerah. Pembenaran oleh Allah melalui Kristus dalam peristiwa salib itulah yang mendatangkan damai sejahtera bagi seorang Luther. Plus dia kemudian yang paling mendasar dari spiritualitas seorang Luther juga adalah eskatologis. Kehidupan setelah kematian, kedatangan Tuhan yang kedua. Pokoknya tentang bagaimana kehidupan yang damai setelah hidup di tengah dunia. Nah, jadi kita bisa paham perjalanan Luther menemukan spiritualitas yang kemudian mewarnai kehidupan bergereja juga pada saat ini adalah ketika orang kemudian menemukan hidup yang semakin taat, semakin berjuang. Ketika orang merasa ketaatan pada ritual ibadah sebagai jalan, namun toh di titik itu tidak juga menemukan damai sejahtera, lalu dilihatlah. Oke, pembenaran itu hanya di dalam Kristus. Kitab Injil, kitab Roma itu menjadi Alkitab yang benar-benar berdampak pada kehidupan seorang Luther. Karena itu dalam perjalanan spiritualitasnya juga dia melihat apa? Injil sebagai pusat tentang pemberitaan gereja. Lalu Luther menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman supaya apa? Bukan hanya dia yang belajar tapi orang banyak juga belajar. Lalu kemudian ada pembaruan liturgi. Jadi pada masa itu sebelum masa reformasi kita tahu teman-teman kita yang di gereja Katolik juga sebenarnya pada masa-masa sekarang masih penekanannya pada sakramen. Makanya homili khotbah itu tidak terlalu diutamakan. Apalagi kalau sekarang sih khotbah-khotbah teman-teman gereja-gereja Katolik itu sudah homilinya udah luar biasa juga begitu. Ada pastor-pastor yang khotbahnya sangat baik gitu. Tapi pada zaman Luther ini, pada zaman sebelum reformasi yang juga salah satu menjadi perjalanan spiritualitas seorang Luther adalah pembaruan liturgi. Jadi bagi dia bukan hanya sakramen yang penting, khotbah pun penting.
pemberitaan firman itu penting, makanya diterjemahkanlah Alkitab dalam bahasa Jerman pada masa itu. Lalu kemudian ibadah diubah gitu, khotbah tetap harus ada, bukan cuman sakramen, karena dilihat khotbah sebagai pemberitaan Injil, orang mengerti dengan firman Tuhan. Lalu ada nyanyian rohani, ada katekesasi. Pada masa Luther lah kemudian lagu-lagu itu digubah, nyanyian rohani, dan banyak sekali yang kita pakai sampai saat ini di Kidung Jemaat, di NKB, lagu-lagu itu berdampak sampai kita saat ini gitu. Itu karena ada dorongan yang dilakukan oleh Luther supaya gereja mengubah ibadah. Ibadah itu, lagu itu, pujian itu penting sebagai sarana untuk mengungkapkan iman. Makanya kita sampai sekarang ini terberkati kan dari lagu-lagu zaman tahun-tahun masa Luther, masa Calvin, lalu bergerak, kemudian ada lagu-lagu 300 tahun yang lalu, banyak sekali begitu. Itu sebenarnya ketika Luther mendobrak tradisi ibadah yang hanya sakramen yang penting. Nah, pengalaman konkret Luther juga dalam perjumpaan antara pergumulan sehari-hari dengan Tuhan, itulah yang juga kemudian mempengaruhi Luther dalam perjalanan kehidupannya mengenal dan tahu tentang Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memahami spiritualitas seorang Luther? Maka dari Luther kita lihat menjalankan ibadah dan menghidupi ibadah adalah jalan spiritualitas Luther. Jadi kita bisa belajar apa dari Luther dalam pergumulan mencari tentang Tuhan, dalam pergumulan akan keberdosaan diri, lalu dia menemukan Injil dan kemudian dia terdorong supaya Injil itu diketahui oleh banyak orang, bukan hanya dia yang diubahkan oleh Tuhan, tapi juga umat, maka diterjemahkan dan ibadah banyak sekali dilakukan reformasi dalam ibadah. Dari sini kita belajar. Menata ibadah, menjalankan ibadah, mengatur ibadah, itu juga bagian dari spiritualitas. Jadi kita nggak cuma bilang, oh orang spiritualitasnya tinggi cuma doa melulu, ya enggak juga. Kalau kita lihat perjalanan sejarah gereja yang mendidik kita sampai saat ini, rupanya menjalankan ibadah, nata ibadah dengan baik, menghidupi ibadah itu juga jalan spiritualitas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu adalah pelayan-pelayan ibadah, misalnya kenapa kita selalu mengingatkan supaya ibadah harus dipersiapkan dengan baik. Kenapa harus dilatih, kenapa ditata ini dan itu. Itu bukan hanya sekedar ibadah itu sebuah show yang kemudian masing-masing bisa menampilkan apa yang bisa ditampilkan, yang bisa nyanyi akan bernyanyi dengan baik, yang bisa baca Alkitab akan baca Alkitab dengan baik, pengkhotbah juga akan berkhotbah, kalau bisa berkhotbah dengan baik. Jadi bukan show, tapi kenapa kita menjalankan ibadah, menghidupi ibadah, mempersiapkan itu, yaitu jalan spiritualitas juga. Itu bagian dari spiritualitas Kristen. Kehidupan rohani yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ini warisan sebenarnya yang kita bawa dalam gereja reformasi, khususnya Luther. Gitu. Nah, yang kedua, kita kemudian lihat tentang Calvin. Bagaimana Calvin dan perjalanan hidupnya. Kita GKI itu dalam tradisi gereja reformasi kita Calvinis. Nah, nanti kita lihat bagaimana hubungannya antara perjalanan Calvin dengan kita sampai saat ini. Calvin agak mirip dengan Luther, masih dalam konteks apa? Melihat dunia yang keras. Jadi dunia itu keras. Dunia itu berbagai macam hal dihadapi dan kita harus pinter-pinter menjalani hidup di tengah dunia.
latar belakang Calvin agak lumayan, dia orang yang lahir dengan latar belakang keluarga yang cukup. Awalnya dia sekolah teologi, tapi kemudian orang tuanya minta dia sekolah hukum, lalu dia hentikan sekolah teologinya, dia masuk menjadi orang yang dia studi hukum gitu. Dan karena dia cerdas, punya kemampuan yang luar biasa, dia kemudian dekat dengan elit kerajaan Prancis gitu. Dekat dengan elit kerajaan Prancis yang memang tugasnya adalah seperti menjelaskan tentang hukum, tentang bagaimana kerajaan itu bisa berjalan dan dia orasi tentang itu begitu. Tetapi di sisi lain ketika dia bergaul dengan para elit ini, Calvin melihat ada satu hal yang terlepas. Ini kan elit kerajaan, orang-orang Kristen begitu. Lalu kemudian dia lihat kok praktek korupsi itu juga jalan dengan kencang dilakukan oleh para elit ini. Nah, pada titik itulah mulai bergejolak dalam dirinya. Dia memang hidup di antara mereka para elit. Dengan kedekatan itu dia semakin tahu siapa mereka. Lalu dia lihat kehidupan yang praktek korupsi luar biasa, tindakan amoral yang luar biasa. Pada saat itulah kemudian Calvin mengkritik dengan keras pemerintah, elit kerajaan, masyarakat pada saat itu karena dia menganggap mereka sudah melupakan Injil, sudah meninggalkan Injil. Dalam konteks sosial masyarakat, dia menghadapi situasi ketidakadilan karena praktek korupsi maka banyak orang yang menderita. Tapi juga yang menarik juga dari Calvin adalah karena dia sudah mengkritik elit kerajaan, dia ini akhirnya berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dikejar begitu. Lalu ada upaya disembunyikan juga supaya tetap aman. Lalu dia didorong untuk menikah, lalu dia menikah, punya anak 2. Nah yang memang agak ngenes begitu dalam kehidupan Calvin. 2 anaknya, anak-anak masih kecil meninggal, lalu kemudian istrinya pun meninggal. Nah, kita bisa lihat benturan dalam kehidupan seorang Calvin. Di tengah berjuang untuk mewartakan Injil supaya orang hidup seturut dengan Injil, tapi di sisi lain hidupnya itu kayak menderita. Tidak bisa tenang, tidak bisa hidup tenang di satu tempat, harus berpindah-pindah. Tapi ketika dia sudah tinggal di satu kota, sudah punya keluarga, Tuhan pun memanggil orang-orang itu yang dia kasih. Anak-anaknya terlebih dahulu, jadi ini meninggal dalam usia anak-anak, lalu kemudian istrinya juga meninggal. Nah, itu masa paling berat bagi seorang Calvin. Karena itu kalau kita belajar dari Calvin itu ada perjumpaan antara realitas masyarakat yang sakit, praktek korupsi tadi itu dengan perjalanan hidup dia yang tak mudah. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dalam dirinya sendiri menjadi salah satu faktor Calvin kemudian seperti menerapkan disiplin rohani dengan cara yang rasional dan konstitusional. Jadi dia sangat, karena orangnya sangat cerdas begitu ya, jadi dia benar-benar menggunakan logika dalam menjalankan kehidupan rohaninya begitu. Tapi juga secara hukum itu dia tetap akan memperhatikan. Nah, dalam ajaran Calvin itu ada 4 peran penting dalam gereja. Bagi dia gereja itu ada unsur gembala yang menjaga dan merawat iman umat. Lalu ada guru, bagi dia guru menjadi penting dalam konteks gereja supaya mencerdaskan orang banyak. Untuk mengentaskan kemiskinan-kemiskinan, kebodohan-kebodohan itu guru sangat penting supaya bisa mencerdaskan banyak orang. Lalu ada penatua yang menarik. Di zaman Calvin ini penatua untuk apa? Menata kehidupan politik masyarakat. Jadi tidak ada pembeda antara gereja dan masyarakat. Gereja itu ya itulah masyarakatnya, semua dikelola dan karena itu penatua dilengkapi supaya apa? Mereka yang menata kehidupan politik masyarakat. Tujuannya apa? Supaya berdampak antara Injil yang mereka belajar dengan kehidupan, bagaimana harus memelihara kehidupan politik masyarakat itu sejalan.
Lalu juga ada diaken, orang-orang yang memang dipilih untuk melayani secara sosial kemasyarakatan, membantu orang miskin, memberi makan orang yang susah, itu juga ada diaken yang mengurus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat peran dari gereja yang digambarkan oleh Calvin, dan untuk menjalani ini banyak sekali lika-liku yang dihadapi gitu ya. Tapi kita bisa melihat dua garis besar. Bagaimana Calvin berupaya supaya orang ini bertumbuh secara rohani. Orang ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, secara rohani bertumbuh, tapi dia juga kemudian dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya itu baik. Bukan hanya yang penting aku dekat dengan Tuhan, tapi juga aku harus baik pada sesama. Sederhananya begitu. Jadi bagi Calvin, spiritualitas yang dimaksud adalah apa? Kesatuan antara kerohanian yang individual dan juga dengan kesalehan sosial. Kerohanian terkait dengan individu, pribadi yang melakukan ibadah, yang berdoa, yang dibangun secara personal. Tapi kesalehan sosial bagaimana setiap orang itu berdampak bagi masyarakat. Kalau disederhanakan kira-kira begini, kesalehan bagi Calvin atau Bapak Gereja yang kita ini ada dalam tradisi reformasi Calvinis, ada secara individu, kesalehan individu, ada kesalehan sosial. Dan ini saling terkait satu dengan yang lainnya, lalu kemudian itulah yang disebut dengan spiritualitas Calvin. Nah, Bapak Ibu perhatikan enggak, kenapa kita GKI sampai saat ini bukan hanya memelihara ibadah, tapi pelayanan-pelayanan sosial terus digencarkan, terus dilakukan dimanapun. Kalau misalnya Bapak Ibu mendengar gitu ya, kalau GKI itu punya ciri khas begitu, ada tempat bencana di mana mesti tim GKI itu muncul pertama. Itu spiritualitas dan itu ajaran Calvin yang terus mewarnai kehidupan kita. Saya ingat waktu angin Seroja begitu kuat di NTT waktu itu, di Pulau Rote itu kapal belum bisa masuk dan sebagainya. Lalu kemudian kita upayakan cari dan yang luar biasa tim GKI yang nyampe dahulu, bantuan GKI yang nyampe dahulu, spanduknya GKI itu nyampe dahulu, Gerakan Kemanusiaan Indonesia itu udah nyampe dahulu segala bantuan. Baru kemudian teman-teman dari gereja setempat, dari Sinode Gemit yang juga hadir, mereka itu tulang punggungnya lah ya, yang memang hadir paling melekat dengan jemaat di sana. Begitu nyampe mereka kaget, kok udah ada ya bantuan GKI. Mereka aja baru nyampe tuh untuk memberi bantuan karena kan satu NTT kena semua begitu. Tapi di Pulau Rote itu yang paling berdampak dengan keras itu justru GKI yang hadir dahulu. Di mana-mana. Papua banjir, lalu kemudian di Sigi, banyak hal kita hadir. Apakah itu hanya sosial? Enggak, itu spiritualitas Kristen. Itu nilai spiritualitas Calvinis yang kita bawa, yang kita wariskan sampai sekarang ini. Mungkin kita nggak tahu begitu ya. Mungkin kita hanya merasa ini program, tapi ternyata kalau kita belajar saat ini kan kita jadi lihat, oh ternyata ini bukan sekadar program. Tapi memang karena ada unsur sejarah gereja yang melekat dalam kehidupan kita, yang karena kita ini juga dalam tradisi gereja reformasi kita itu Calvinis, maka kita menghidupi kesalehan individual itu harus berbarengan dengan kesalehan sosial. Hidup kita dengan Tuhan baik dalam upaya kita terus membangun relasi secara personal, secara persekutuan bersama untuk merasakan kehadiran Tuhan, tapi juga kesalehan sosial terkait dengan
kehidupan kita, bagaimana kita berdampak di tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa berkata, untuk apa kita melayani sosial, atau mungkin kita hanya merasa itu ya supaya gereja bantu masyarakat. Apalagi mungkin ada yang merasa ya kita kan minoritas, kita harus bantu. Enggak. Calvin dari tradisi mayoritas Kristen, tapi dia tetap menekankan tentang kesalehan sosial itu. Dan kita wariskan sampai dengan saat ini. Saya ingat beberapa kali gitu ya, kalau kita sudah mau menolong begitu, ada kalanya kita itu dengan clear berbicara tentang ini dari gereja gitu. Tapi ada titik tertentu yang kemudian kita memilih untuk tidak menyebut itu gereja. Apakah kemudian kita ini kayak nggak menginjili? Bukan juga begitu. Tapi dalam situasi tertentu, dalam keadaan situasi masyarakat tertentu yang memang mungkin karena perjalanan hidup mereka, pengalaman hidup mereka yang kemudian tidak mudah menerima bantuan dari gereja, nggak apa-apa juga kalau mereka nggak tahu itu gereja. Makanya selalu disebut apa? Kalau GKI kan Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Disingkat ya GKI juga, Gereja Kristen Indonesia gitu ya. Tidak jauh berbeda, tapi kalau toh mereka nggak tahu bahwa itu gereja, nggak apa-apa. Kita sedang melakukan bagian kita, dan itu hal-hal yang kita kerjakan itu tidak hanya berbau sosial, itu spiritualitas, itu yang kita hidupi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari tokoh gereja, kita belajar apa? Pertama, perjalanan spiritualitas memang seringkali muncul dari pergumulan hidup yang dijumpai dalam keseharian. Kalau tadi kita singgung tentang Luther, lalu kita juga lihat kehidupan Calvin, orang-orang yang tidak mudah hidup mereka. Luther yang bergumul, bertanya tentang keputusannya sudah benar atau enggak. Dia keluar dari biara, dia keluar dari kehidupan kaul rohaninya itu, lalu menjadi manusia biasa begitu. Melawan tradisi gereja itu kan bukan hal yang mudah. Pertanyaan benar salah itu bergejolak dalam dirinya. Juga kemudian kita lihat Calvin. Melihat realitas masyarakat, tapi juga pengalaman pahit dalam dirinya sendiri. Bagaimana orang yang dia kasihi, anak-anak meninggal, istri meninggal, di tengah situasi yang sepertinya dia udah mau memilih untuk memperhatikan keluarganya. Karena dia terus dikejar, tapi justru meninggal orang-orang ini. Dan akhirnya dalam pergumulan itulah justru identitas spiritualitasnya itu muncul. Nah, kita juga begitu. Manusia masa kini kadang-kadang kita bertumbuh secara rohani dari pergumulan kok. Lebih banyak orang yang bertumbuh secara rohani karena pergumulan atau hantaman yang keras dalam hidupnya. Karena kesesakan yang dialami. Kalau nggak ngalamin kesesakan itu nggak bertumbuh secara rohani. Hidup dianggap biasa saja, nggak cari Tuhan dan sebagainya mungkin. Tapi ini juga mau menegaskan apa pada kita. Bahwa kalau toh kita itu ada dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tekanan, seringkali itu menjadi jalan pertumbuhan spiritualitas kita. Tapi yang juga kita belajar dari Bapak Gereja kita adalah keresahan terkait hal-hal yang dirasa berlawanan dengan firman. Luther melihat surat penghapusan dosa itu sudah bertentangan dengan firman. Calvin melihat bahwa hidup tidak adil, korupsi yang gede-gedean itu menimbulkan kemiskinan, penderitaan bagi orang yang tidak mampu. Dia menangkap semua hal-hal yang tidak sesuai dengan firman yang akhirnya menimbulkan kegelisahan dalam dirinya secara masyarakat. Lalu dalam personal pergumulan pribadinya juga demikian, kemudian ada penerimaan kembali oleh Tuhan
yang membangkitkan semangat supaya orang mencari jalan. Agar orang bisa mencari jalan untuk menemukan Tuhan di setiap pergumulan demi pergumulan. Jadi ada keresahan kalau kita itu gelisah tentang sesuatu yang kita lakukan dan itu kita tahu berlawanan dengan firman, ya itu sebenarnya cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Itu jangan lagi kita mengabaikannya atau jangan lagi kita ya udahlah cuman perasaan, enggak. Itu justru cara Tuhan mengingatkan kita. Karena itu dalam perjalanan spiritualitas Bapak Gereja ini kita lihat bahwa penerimaan kembali oleh Tuhan membangkitkan semangat untuk mencari jalan supaya orang dapat menemukan Tuhan di setiap pergumulan. Juga Tuhan yang rela menjumpai manusia dalam kerentanan manusia. Nah, inti dari perjalanan Bapak Gereja yang kita lihat, Calvin dan juga Luther, kita lihat bahwa Tuhan itu rela menjumpai kita dalam kerentanan kita yang lemah, yang kadang bisa berlawanan dengan firman, tapi juga hati yang diberi kepekaan tentang sesuatu yang tidak benar, entah tentang diri kita atau tentang sesama kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gelisah dengan sesuatu tentang kehidupan orang lain, kita merasa nggak benar nih dia diperlakukan seperti ini. Lalu kita menolongnya, lalu kita membelanya. Itu spiritualitas. Itu tanda pertumbuhan rohani. Kalau kita gelisah dengan kehidupan orang lain yang kita tahu misalnya dia mengalami ketidakadilan, dia mengalami penindasan, lalu kita menolongnya, itu tanda pertumbuhan rohani. Itu spiritualitas, definisi dari spiritualitas dalam kekristenan. Nah, sampai di sini kita diskusi tentang perjalanan sejarah gereja begitu ya. Saya cuma ambil 2 Bapak Ibu karena yang tidak asing di kepala kita gitu ya. Calvin dan Luther aja gitu. Ada banyak sebenarnya, ada kelompok Anabaptis atau gereja Mennonite yang spiritualitas mereka anti kekerasan dan sebagainya gitu. Tapi kita tidak terlalu dekat dengan itu. Kita lebih dekat dalam tradisi Lutheran dan juga Calvinis begitu. Sampai di sini diskusi kita atau percakapan kita tentang sedikit menoleh ke belakang tentang sejarah pertumbuhan atau pengenalan akan spiritualitas Kristen yang diperkenalkan oleh bapak-bapak gereja yang kita wariskan sampai saat ini. Ada yang mau bertanya? Mau tanya, Bu? Pakai mic aja, Bu. Nah. Bu, mau tanya ini, pemahaman eskatologisnya Luther, ya, itu sudah dilakukan sebelum atau sesudahnya beliau pemberontakan itu. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kan ajaran tentang eskatologis itu sudah muncul sejak awal gereja. Jadi Kristus mengajarkan itu, Paulus juga mengajarkan itu tentang kehidupan setelah kematian, tentang kedatangan Tuhan kali kedua gitu kan. Lalu pada masa reformasi itu ketika Luther kemudian memberontak dengan karena ada aturan indulgensia itu dan sebagainya. Di tengah pergolakan itu yang membuat dia kuat, kalau kita sederhanakan bahasanya, yang membuat dia kuat itu adalah tentang pengharapan itu. Bahwa semua orang sedang memandang dia dan melawan dia kan, gereja Katolik pada saat itu benar-benar kayak mengejar dia dan benar-benar
ini dianggap sebagai bidat mungkin pada masa itu gitu. Ketika semua orang seperti memandangnya dan dia seperti ada dalam situasi buruk begitu, selain upaya untuk mencari Tuhan dan menerjemahkan Injil, pengharapan eskatologis itu yang dia hidupin juga. Jadi kayak sumber kekuatan bahwa aku hidup ini, bahwa bukan hanya hidup yang sekarang tapi juga kelak akan bersama dengan Tuhan. Pengharapan kedatangan Tuhan yang kali kedua yang membawa damai sejahtera itu kayak jadi pegangan gitu. Itu sama seperti gini kalau dibuat sederhana. Ketika kita ada dalam pergumulan yang kita nggak tahu lagi kita mau berbuat apa begitu. Lalu kemudian satu hal yang meneduhkan kita ketika kita ingat Tuhan ada dan akan menolong. Dan kita hidupin itu, kita percaya itu dengan kita ya tetap beraktivitas, kita tetap melakukan bagian kita, tapi dasarnya adalah pengharapan kita dalam Kristus. Nah, Luther sangat memegang erat ajaran eskatologis itu. Pengharapan tentang Tuhan itu dalam perjalanan dia pada era reformasi gereja mula-mula gitu. Didikannya. Makanya Alkitab juga diterjemahkan dalam bahasa Jerman supaya ketika dia berkhotbah, dia banyak berkhotbah tentang eskatologis juga. Tentang pengharapan itu untuk apa? Melawan ajaran yang pada saat itu seolah-olah dosa diampuni, kehidupan itu hanya bergantung pada pengakuan-pengakuan atau pembelian surat-surat itu. Jadi untuk melawan itu dia belajar tentang Injil dan dia menegaskan tentang pengharapan dalam Kristus. Sudah ada sebelum zaman dan itu memang ajaran gereja, hanya pada masa pertentangan itu bahwa hidup itu bergantung pada Allah dalam Kristus bukan pada surat-surat itu. Makanya dia menekankan tentang eskatologis. Gitu. Gitu ya Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat malam Bu Pendeta. Saya ingin bertanya tentang kesalahan sosial. Kesalahan sosial kita kan nggak hanya dari berbuat baik secara sosial hanya dengan saudara seiman saja kan, karena harus juga dengan masyarakat. Saya mau tanya, saya punya 2 teman, yang satu itu seiman, yang satu itu nggak seiman. Tapi mereka berdua ini sama-sama nggak suka kayak gitu. Jadi mereka itu kalau ketemu itu kayak apa kayak gitu. Nah, saya sudah kalau ditanyain, kenapa sih kok kamu gak suka sama dia? Loh dia yang dulu yang gak suka sama aku. Dua-duanya itu merasa seperti itu. Padahal ya enggak kayak gitu. Tapi kayak apa gitu. Terus habis itu saya sudah berusaha untuk ngasih tahu kayak, ayolah jangan kepada saudara yang seiman ini, ayolah jangan jadi kayak batu sandungan kayak gitu loh. Terus soalnya teman yang tidak seiman itu mulai kayak, apakah semua orang Kristen seperti itu kayak gitu. Terus saya sudah mulai kayak gitu, loh enggak, aku juga Kristen, aku enggak kayak gitu kan, saya bilang gitu. Tapi mereka itu kayak gitu aneh gitu. Jadi sepanjang ya kan teman kerja, jadi sepanjang hari itu ya kayak aneh kayak gitu. Terus saya sudah berusaha untuk bilang seperti itu kepada keduanya kayak gitu, tapi tetap enggak bisa. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan lagi itu Bu Pendeta, buat kayak ya mungkin mengingatkan teman yang seiman ini kayak gitu, atau ada apa yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan kepada saudara yang tidak seiman ini kayak gitu, bisa tolong ya, saya baik. Jadi ini terkait relasi ya, pertemanan dalam konteks kita sekarang begitu. Sebenarnya ada 2 sisi. Konteks kita sekarang itu yang selalu di blow up juga tentang ya kecurigaan Kristen dan Muslim gitu. Ini kita bahas terbuka karena yang keluar di media sosial, di televisi begitu. Padahal kalau kita lihat kita dengan tetangga juga baik-baik saja kok begitu.
mereka yang berbeda dengan kita tuh baik sekali, begitu peduli dan tidak seperti yang diberitakan. Itu dulu yang pertama. Dan dalam konteks yang pertama ini kita sebagai orang Kristen harus bisa menjaga itu, toleransi itu harus menjaga. Jadi kesalehan sosial kita dengan orang lain yang bahkan yang bukan sesama Kristen, menjaga toleransi itu spiritualitas. Itu kesalehan sosial yang bertumbuh dari apa? Kesalehan individual. Kita mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan bilang kan mengasihi sesama, jangan membenci. Nah, dampak apa yang kita wujudkan dalam kesalehan sosial lewat toleransi itu. Saling memberi ruang, saling menghargai. Kita jangan terjebak pada apa yang diberitakan di luar. Toh kalau kita sama tetangga kita oke, baik, itu kita sudah menyatakan pertumbuhan spiritualitas kita gitu. Tapi kalau dalam konteks yang seperti dikatakan ini relasi pertemanan, nah ini lebih bersifat kayak gini, pendekatan personal begitu. Memang yang harus diingatkan pertama adalah ya kita yang sama-sama Nasrani ini buat harus saling mengingatkan di tengah konteks kemajemukan. Panggilan yang menjadi lilin dan sebagainya, kita jadi contoh dan sebagainya ya harus dipercakapkan terus. Tapi kalau misalnya mereka berdua untuk terus bermusuhan dan sebagainya, kita harus lihat juga bahwa bukan wilayah kita untuk terus mencampuri urusan mereka yang bermusuhan. Kadang-kadang kalau kita nggak batasi, kita udah melakukan bagian kita. Kalau kita nggak batasi, kita seperti mau terjun di dalamnya. Padahal ini kan dua orang dewasa yang sudah mengertilah yang baik harus gimana. Jadi cukup melakukan bagian misalnya diingetin satu demi satu diingetin. Tapi kalau mereka masih menjalani seperti itu kadang-kadang kita juga harus membatasi. Membatasi bahwa ini pilihan orang dewasa dengan cara mereka. Yang penting adalah bagaimana saya sebagai pribadi melakukan hal yang baik kepada A dan B. Supaya pandangan tentang orang Kristen kayak begitu, enggak kok ada orang Kristen yang baik kok begitu. Paling enggak gitu. Ketika kita nggak bisa mengendalikan orang, kita yang harus menata diri kita untuk membuktikan apa yang orang pikirkan itu nggak benar. Dan itu kan perjalanan waktu dan pembuktian dari apa yang kita lakukan. Tidak perlu harus terus cepat-cepat supaya orang itu seperti yang kita pikirkan, harus segera baik gitu. Tapi kalau kita udah lakukan bagian kita batasin. Bukan bermusuhan, batasin artinya ya sudah itu jalannya mereka, aku cuma nunjukin kalau misalnya cara pandang dia orang Kristen itu begini, enggak. Aku orang Kristen tapi bisa baik kok begitu. Kira-kira gitu ya. Tidak harus masuk lebih dalam wilayah orang. Kadang-kadang ini dalam banyak kasus. Orang itu semakin kita mau melarang semakin menjadi-jadi perlakuan mereka. Ya enggak ya, tanya sama psikolog ini gitu. Semakin jadi-jadi. Jadi kalau kita biarin justru mereka akan kayak anak kecil kadang-kadang kan. Coba dilarang-larang tambah menjadi-jadi gitu. Jadi ya sudah lakukan bagian apalagi mereka orang dewasa bukan wilayah kita lagi gitu. Gitu, ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Silakan nggak apa-apa. Boleh. Terima kasih. Oh sudah, oke. Di YouTube ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke, udah selesai berarti ya. Dan nanti pertemuan berikutnya apa yang akan kita belajar adalah kita mengenal berbagai jalan spiritualitas setiap pribadi. Nah ini kita kenal ada beberapa jalannya, lalu kita tahu oh saya ini ternyata di sini, kira-kira begitu untuk pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini Bina Pastoral tentang spiritualitas Kristen bagian yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar pada hari ini spiritualitas Kristen,
Bagaimana perjalanan bapak-bapak gereja pada awalnya yang memberi pengaruh pada kehidupan kami saat ini. Bagaimana mereka menempuh jalan spiritualitas, jalan spiritual yang berdampak pada kami sampai titik ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya apa yang kami kerjakan dalam hidup kami berlandaskan Kristus dan terjadi pertumbuhan rohani dalam kehidupan kami sehari-hari, juga bagaimana dalam relasi kami dengan sesama, dengan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan sertai perjalanan pulang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.